Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pagi hari ini yang saya ambil dengan judul Akankah saya cemas? Adapun kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Tapi saya ambil dari ayat inti ayat 3, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebelumnya mari kita bertunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah hantar hamba-Mu tiba di tempat ini, dan sebentar kami hamba-Mu akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi tuntunan bagi hamba-Mu dan bagi yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pengikut Kristus, betapa bangganya seseorang ketika ia dianggap lebih baik dari yang lebih berprestasi dari orang lain. Tetapi kata ungkapan di atas langit masih ada langit, nyatanya tetap saja ada orang yang lebih baik-baik. Persoalannya, jika kita berjumpa dengan seorang yang lebih baik dari kita, apakah reaksi kita? Ketika kita mendengar orang-orang tidak lagi memuji diri kita, tetapi lebih memuji orang lain, apa reaksi kita? Kenyataan itu tidak hanya terjadi di dunia kerja, tetapi bisa juga dalam pelayanan pun persaingan demi persaingan seperti juga menjadi masalah yang cukup serius. Tidak jarang iri hati, kebencian, dan yang ditimbulkan bisa berakibat pecahnya sebuah hubungan. Hal ini semestinya tidak akan pernah terjadi seandainya setiap pengikut Kristus menyadari bahwa tujuan utama pelayanan bukanlah untuk mencari reputasi diri. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai pelayan Tuhan dipanggil untuk melayani, bukan untuk memegahkan diri. Tetapi hanya untuk meninggikan Tuhan semata. Pelayanan itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum Yesus lahir, fokus dan perhatian orang-orang hanya tertuju kepada Yohanes Pembaptis dalam kisah di Alkitab. Yohanes begitu dihormati karena pengajarannya dan begitu banyak orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi semua berubah ketika Yesus pun mulai mengajar dan membaptis meski di tempat yang berbeda. Perselisihan justru terjadi di antara para murid Yohanes. Beberapa orang pun memberitahukan tentang kehadiran Yesus yang mulai melayani. Semua orang pergi kepadanya. Kata orang itu, bagaimana reaksi Yohanes? Sama sekali tidak ada kecemasan tentang hal itu. Ia pun merasa tidak tersaingi, justru sebaliknya ikut bersukacita. Yohanes berhasil melalui hal itu karena ia tahu tujuan panggilan pelayanannya, tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Mesias yang selayaknya ditinggikan, bukan dirinya sendiri. Kita semua tahu, pelayanan kita akan bersatu untuk kemajuan dan kemuliaan Tuhan. Dengan menyadari tentang tujuan hidup kita yang sesungguhnya, akan membantu hati kita mengatasi iri hati yang bisa saja terjadi.
jika setiap orang tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka ia tidak akan pernah merasa tersaingin apabila muncul orang-orang yang lebih baik dari dirinya. Sebaliknya, ia turut bersukacita. Puji Tuhan. Saat melihat ada begitu banyak orang yang hidup memberi diri untuk kemuliaan Tuhan, kita akan bersukacita, kita akan senantiasa bersyukur karena banyak orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan disanggupkan dari Tuhan karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menumbuhkan karakter ketaatan dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengendalikan sumber kekuatan diri kita sendiri untuk memiliki karakter yang taat. Sumber kekuatan dan kesanggupan untuk memiliki karakter ketaatan itu di dalam Tuhan berasal dari kasih karena Tuhan dan dengan iman. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang datang dengan rendah hati. Dan iman orang itu merupakan jalan masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin kita sadar bahwa diri kita sendiri bukanlah sumber dari kekuatan yang kesanggupannya yang dibutuhkan untuk merubah menjadi memiliki karakter Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan disanggupkan dalam pelayanan kita bila mana kita mempunyai tabiat Kristus, kerendahan hati, saling mengasihi, dan boleh melayani dengan sukacita. Tuhan ingin kita dapat kekuatan yang pada hakikatnya sumbernya dari Tuhan saja. Kesanggupan untuk mengubah kita menjadi memiliki karakter seperti Kristus. Adalah pasti bahwa kita tidak mampu seutuhnya untuk menjadi sumber dalam menjalani hidup. Sebaliknya, Tuhan adalah cukup seutuhnya untuk menjadi keseluruhan sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kesanggupan kita dalam segala hal yang berkaitan dengan pertumbuhan karakter ketaatan kita untuk melayani. Tidak ada kecemasan yang dalam diri kita pengikut Kristus jika mereka menyadari bahwa panggilan hidup yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Ayat yang terakhir akan saya bacakan dari Yohanes 3 ayat 33 dan 34. Siapa yang menerima kesaksianku itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Semoga renungan ini boleh menjadi acuan bagi kita semua, dan kita boleh rendah hati untuk saling melayani, saling doakan agar pelayanan kita semata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.